Baruata Yahweh Elohim Elohinu meleha olam besem Yesua Masya Warua Kudes Gile olam waed. Segala puji hormat syukur kemuliaan bagi Bapa Yahweh di tempat yang maha tinggi. Sungguh hati kami meluap dengan sukacita Bapa Yahweh. Setelah beberapa lama kami tidak bertatap muka, dan pada petang hari ini kesempatan yang luar biasa yang berasal dari Bapa Yahweh boleh kami nikmati kembali. Bapa, dan saat ini kami mempersiapkan seluruh konsentrasi kami memberikan sepenuhnya hati kami untuk kami dengar-dengaran akan Dafar Elohim. Kiranya Tuhan urapi kami dengan urapan yang sama, dan Tuhan berotoritas penuh pada jam-jam ini. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasya Wara Kodes. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam. Haleluya. Ya, satu kesempatan yang sangat indah karena petang hari ini kita bertatap muka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan petang hari ini saya beri judul Kirbatmu, ya, Kirbat Elohim. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebagian orang yang paham apa itu kirbat, ya, karena ini tidak lazim di negara kita, di sekitar kita. Tetapi ada juga, ya, sebagian dari kita yang membaca firman, yang belajar firman, tahu apa yang dimaksud dengan kirbat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kirbat itu kalau saya bayangkan, karena kalau melihat bentuk aslinya, itu sepertinya di Indonesia kok tidak ada, ya. Karena kirbat yang asli itu dibuat dari kulit binatang yang tanpa dipotong-potong begitu, ya. Kalau saya lihat gambarnya itu binatang yang utuh, hanya diambil kaki-kakinya, ya, binatang berkaki 4, kemudian diambil kepalanya. Dan kemudian mungkin isinya diambil semua dan tinggal kulitnya. Nah, bentuknya seperti itu, dan ini lazim atau biasa di daerah Timur Tengah, ya, di waktu yang lampau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kirbat itu dalam bahasa Ibrani, ya. Nanti kalau salah tolong dibetulkan ya Pak Yakub, Pak Simeon, ya. Kemet, betul Pak. Kirbat, kemet. Nah, kirbat itu kantong yang terbuat dari kulit. Fungsinya Bapak Ibu, fungsinya bermacam-macam. Bisa untuk, ya, menyimpan air. Nah, bisa juga untuk menyimpan minyak, menyimpan susu, menyimpan anggur, bahkan menyimpan mentega dan keju. Ini dari referensi yang saya dapat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di Indonesia itu yang kita lihat, ya, kalau misalnya kita mau membayangkan kirbat itu seperti apa, ya cuma ya rodok, ya nggak match lah. Itu kalau kita melihat alat kompres, alat kompres yang terbuat dari karet, ya kira-kira bentuknya seperti itu karena ada tutupnya di atas itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kirbat sendiri di dalam firman Tuhan itu ada macam-macam. Ada kemet mayim, ini dari kitab Kejadian 21 ayat yang ke-14 kita lihat, ya, kirbat air, kemet mayim, mayim itu air Bapak Ibu. Kita akan lihat Kejadian 21 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan Abraham bangun pagi-pagi lalu mengambil roti dan sekirbat air, dan memberikannya kepada Hagar dengan meletakkannya di bahunya dan juga anaknya, dan dia menyuruhnya pergi. Maka dia pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kirbat yang berfungsi sebagai tempat minum, ya, tempat minum. Kemudian yang berikutnya, kirbat yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan susu. Kita akan lihat dari Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-19. Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-19, bunyi firman Tuhan demikian,
Kemudian dia berkata kepadanya, "Tolong berilah aku air minum, karena aku sangat haus." Lalu dia membuka kirbat susu dan memberinya minum, kemudian menyelimutinya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau tadi Kemet Mayim, kirbat yang digunakan untuk menyimpan air, ini kirbat susu, ya. Not hekalaf, kirbat untuk menyimpan susu. Kemudian yang ketiga, ya, firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-83. Kirbat wine atau kirbat yang digunakan untuk menyimpan anggur. Ya. Sekalipun aku seperti kirbat dalam asap, tetapi aku tidak melupakan ketetapan-ketetapanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini kirbat yang dibuat oleh manusia, kirbat yang difungsikan, ya, untuk manusia, untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lalu bagaimana dengan kirbat yang akan kita pelajari petang hari ini? Kirbat Elohim atau kirbat Bapak Yahweh. Bapak Ibu, kita akan buka dulu, ya. Saya ambil dulu nasnya, yaitu Mazmur 56 ayat yang ke-9. Engkau telah menghitung pengembaraanku, ya, tampunglah air mataku di dalam kirbatmu. Bukankah itu ada dalam kitabmu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, berarti ada satu kirbat lagi, ya, yaitu kirbat Elohim. Dan fungsinya, Bapak Ibu, bukan untuk menyimpan air, ya, air biasa, air minum, bukan untuk menyimpan susu, bukan untuk menyimpan mentega, bukan untuk menyimpan minyak. Tetapi kirbat Elohim digunakan untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Menampung air mata, ya, menampung air mata. Air matanya siapa? Air mata kita, Bapak Ibu, ya, air mata kita semua. Kalau saya bertanya petang hari ini, ya, di antara kita semua, siapa yang belum pernah menangis? Kira-kira ada yang tunjuk jari nggak, Bapak Ibu? Siapa yang seumur hidupnya, ya, belum pernah menangis? Pastinya tidak ada. Semua orang pernah menangis. Nah, bentuknya apa? Mengapa orang menangis? Dan jenis air mata itu air mata apa? Ya, nanti akan sampai ke sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada satu peristiwa atau ada satu event, ya, di mana Daud dia dielu-elukan, dia diberi apresiasi yang luar biasa, ya, bak seorang selebritis mungkin, atau bak seorang atlet yang baru memenangkan sebuah perlombaan. Dia dielu-elukan, dia dipuji banyak orang. Kapan peristiwa itu, Bapak Ibu? Ketika dia berhasil melawan Goliat. Ya. Bangsa Israel bertepuk tangan untuk seorang Daud atau Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, namun peristiwa itu tidak lama, ya, peristiwa itu tidak lama. Daud menikmati semuanya itu hanya sekejap, ya. Buktinya apa, Bapak Ibu? Kita akan lihat dari 1 Samuel 18 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ya, kita akan melihat apa yang melatar belakangi kemudian Daud ini dia harus meneteskan air mata. Dia harus menangis. 1 Samuel 18 ayat yang ke-5. Dan Daud pergi kemanapun Saul mengutusnya. Dan dia bertindak dengan bijaksana, dan Saul menempatkannya atas para prajurit perang. Dan itu baik dalam pandangan seluruh rakyat dan juga dalam pandangan para hamba Saul.
Daud mendapat kepercayaan yang sangat besar dari Saul. Dia mendapatkan segala fasilitas, ya, fasilitas jabatan, fasilitas mungkin juga sarana prasarana, dia mendapatkan semuanya. Ayat yang ke-6, dan terjadilah ketika mereka datang setelah Daud kembali dari mengalahkan orang Filistin itu. Wanita-wanita berdatangan dari seluruh kota di Israel untuk bernyanyi dengan para penari, menyambut Raja Saul dengan tamborin disertai sukacita dan alat-alat musik bersenar tiga. Dan para wanita yang bermain itu menjawab dan berkata, Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa musuhnya. Dan hal itu sangat memanaskan hati Saul, dan hal ini adalah jahat menurut pandangannya. Lalu dia berkata, mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku mereka hanya memperhitungkan beribu-ribu, dan ada yang lebih baginya selain kerajaan ini. Dan sejak hari itu dan seterusnya Saul selalu mengawasi Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, poin yang ke-7. Dan para wanita yang bermain itu menjawab dan berkata, Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hal yang seperti ini selalu terjadi di sekitar kita. Ya, selalu terjadi demikian. Selalu saja ya muncul api atau sesuatu ketika seseorang itu meraih sebuah pencapaian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita lihat ayat yang ke-5 tadi, ya, dikatakan dan Daud pergi kemanapun Saul mengutusnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu sebenarnya Daud itu, ya, dia tidak punya pikiran negatif sedikit pun terhadap Saul. Dia sosok anak muda yang berprestasi, ya. Dan dia memiliki ketaatan yang luar biasa. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh? Karena Daud sadar betul bahwa di dalam semua keberhasilannya itu tidak diciptakan oleh dia sendiri. Tetapi ada tangan Bapa Yahweh yang luar biasa yang sudah memimpin dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, tapi ternyata kehadiran Daud yang nothing tulus ini, yang lugu, ya, yang apa adanya, ya, dia memberikan apa yang dia bisa, itu menimbulkan sesuatu, menimbulkan kecemburuan. Dan sayangnya atau masalahnya, kecemburuan itu bukan muncul dari sesama prajurit misalnya, atau bahkan komandannya Daud misalnya, bukan. Kecemburuan itu muncul justru dari Saul, sang raja sendiri. Begitu Saul mendengar Daud dipuji lebih dari dia, pada saat itu juga setan bekerja di dalam dirinya. Dia berpikir, ini anak muda, anak kemarin sore, ya, ini sudah mulai macam-macam ini. Dia bisa membahayakan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya masalahnya bukan Daud atau Daud. Masalah itu ada di dalam diri Saul sendiri. Kita tahu bahwa Saul sudah melakukan pemberontakan dengan tidak mengikuti, ya, instruksi Bapa Yahweh. Dia melakukan banyak pelanggaran, menentang firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, tetapi ya, bisa dikatakan that is human being. Jadi artinya itulah manusia. Ya, ketika ada faktor X di luar dirinya yang bisa menjadi kambing hitam, dia akan ke sana. Ya. Jarang sekali ada seseorang yang melihat ke dalam dirinya untuk introspeksi. Apa yang salah dengan saya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau Saul bukan tipe raja pemberontak
Kalau Saul adalah raja yang takut akan Tuhan, saya percaya bahwa kecemburuan ini tidak akan muncul. Ya, tidak akan pernah muncul. Mengapa? Karena dia tahu persis. Dia kenal banget ya, dia kenal sekali dengan pribadi Bapa Yahwe. Sehingga dia tidak akan khawatir dengan kehadiran siapapun. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapa Yahwe, kita melihat ya, Saul begitu tergoncang ketika Daud dipuji-puji. Baru ya, kalau kita lihat pujian untuk Daud itu baru yang muji-muji saja para penari. Kadang tidak masuk akal ya Bapak Ibu kalau kita pikirkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahwe, karena munculnya kecemburuan itu, apa yang kemudian terjadi? Kita akan lihat Bapak Ibu ya di 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 ayat yang ke-10 dan 11. Firman Tuhan berbunyi, dan Daud bangkit lalu melarikan diri dari hadapan Saul pada hari itu, dan dia datang kepada Akis raja Gat. Dan para pelayan Akis berkata kepadanya, bukankah itu adalah Daud raja negeri itu? Bukankah mengenai orang itu mereka bernyanyi dalam tari-tarian? Sambil berkata, Saul membunuh musuhnya beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahwe, tadi ya di 1 Samuel 18, Daud ini merasakan, menikmati pujian, euforia, sambutan yang luar biasa. Ya. Dia memang pahlawan, bukan bak pahlawan, tapi dia pahlawan yang berhasil menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tetapi tidak lama kemudian Bapak Ibu, keadaan berbalik. Ya. 1 Samuel 21 tadi dikatakan, dan Daud bangkit lalu melarikan diri dari hadapan Saul. Loh, ya, kok bisa? Sosok yang mengangkat dia, memberikan kehormatan, memberikan anaknya, dalam arti Daud diambil mantu, bersahabat dengan Yonatan, ya putranya, kok bisa melarikan diri? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahwe, pada saat Daud berada di Gat, di tempat musuh, di daerah musuh, kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kita melarikan diri ke tempat musuh dan dikenali oleh musuh kita. Kira-kira apa yang kita rasakan? Ya, niatnya mau bersembunyi, tetapi ternyata ya di Gat dikatakan di situ para pelayan Akis, ya Akis itu raja Gat, berkata, bukankah itu adalah Daud, raja negeri itu? Seorang raja melarikan diri ke daerah musuh. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahwe, secara psikologi kita sederhana bisa mengenali, menyadari bahwa ini pastinya Daud dalam kondisi yang sangat buruk. Sebab kalau tidak, dia tidak mungkin melarikan diri. Daud pasti dalam kondisi dia terancam jiwanya, sehingga dia harus bersembunyi. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahwe, pada saat itu Daud seorang diri. Inilah titik terendah kehidupan Daud. Dia sendirian, kesepian, dan ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahwe, bisa jadi, ya, bisa jadi kondisi seperti itu sedang kita rasakan saat ini. Kita merasa sendirian, kita merasa kesepian, dan kita juga merasa ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahwe, ya beberapa waktu yang lalu,
waktu pandemi ini baru muncul, saya pernah sampaikan di mimbar ini bahwa saya kehilangan beberapa teman-teman saya, ya. Dan ada seorang yang waktu itu di video call oleh salah seorang teman juga dikatakan, Pak kabare?" Dia mengacungkan tangan begini, ya, "Aman." Wis, ya pakai bahasa Jawa, "Turuti we semua nasihat dokter, makan bergizi, makan buah-buahan." Dia katakan, "Siap." Masih gagah, ya, Bapak Ibu, masih muda, seorang kepala sekolah. Dia katakan aman, siap. Dan itu hari Rabu, Bapak Ibu. Hari Jumatnya di grup WA, ya, semua ucapan ikut berduka cita, berbela sungkawa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, kalau saya melihat videonya, ruang isolasi, ya, bahkan hanya petugas tertentu yang boleh masuk, tidak ada keluarga yang boleh menemani, paling hanya melihat dari jendela, komunikasi lewat, ya, jarak jauh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, untuk orang-orang yang biasa ada, ya, bersama keluarga, tinggal dalam kehangatan keluarga, dekat dengan pasangan, suami atau istri, dekat dengan anak-anak, ya, kalau ada yang sudah punya cucu, ya, dekat dengan cucu. Dalam kondisi seperti itu, saya bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika si orang ini dan teman yang lain, bagaimana dia ada di ruang isolasi itu, ya, ada yang menggapai-gapai, ingin anaknya masuk, tetapi, ya, anaknya nggak boleh. Ada yang, ya, banyak hal Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sendirian dalam kondisi yang sakit, kesepian karena tidak ada orang-orang yang dikasihinya yang ada di sekitarnya, ketakutan, ya, apalagi ini. Ada seorang teman yang mengatakan begini, ketika di ruang isolasi, memang tidak satu pasien saja, ada beberapa pasien, tapi mereka kan dibatasi dengan, ya, korden-korden begitu yang tidak bisa saling melihat. Yang dia tahu hanya dia bisa merasakan begini, oh berarti sebelah saya ini meninggal atau pulang. Mengapa? Karena pada saat itu banyak yang masuk, ya, banyak petugas yang masuk pakai APD masuk. Dia sadar, oh sebelah saya pergi. Nanti sebelah kirinya lagi banyak duk-duk-duk. Walaupun tidak lihat sosoknya, tapi langkah kakinya kan kedengaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hanya orang-orang yang dengan mental baja yang dapat bertahan dalam kondisi itu. Bisa jadi Bapak Ibu, bukan penyakitnya yang membuat orang ini meninggal, tetapi tekanan psikologi yang sangat berat, itu yang akhirnya membuat mereka pasrah, berserah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada satu video memang yang saya lihat yang menunjukkan hal ini, ya, yang membuat saya, tapi saya tidak bisa ceritakan di sini, ya, bagaimana orang ini menggapai-gapai, oi, ya, entah siapa yang dipanggil karena nggak kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan petang hari ini menunjukkan seperti itulah kondisi psikologi Daud pada saat itu. Saya akan bacakan Mazmur 56 mulai ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Engkau telah menghitung pengembaraanku, ya, tampunglah air mataku di dalam kirbatmu. Bukankah itu ada dalam kitabmu? Bapak Ibu, di sini Daud ini mengingatkan, ya, mengingatkan janji Tuhan, ya, dia mengingatkan Tuhan, ya, here I am, ini aku Tuhan, ini kondisiku Tuhan, aku sendirian, aku kesepian, aku ketakutan,
Bahkan kalau kita baca dari 1 Samuel 18 tadi Bapak Ibu ya, dari 1 Samuel 21 ya, sampai selanjutnya 11, 12 dan seterusnya. Di situ Daud sampai berpura-pura menjadi orang gila demi menyelamatkan nyawanya. Ya. Sehingga Raja Akis ini mengatakan, orang seperti ini kok kamu bawa? Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin begitu. Orang seperti ini kok dibawa ke sini, orang gila seperti ini kok dibawa ke sini, ngabisin waktu saja. Ya. Bawa dia pergi, suruh dia pergi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam kondisi normal, ya, psikologi yang normal, tidak mungkin ada orang yang mau merendahkan dirinya sampai seperti itu. Apalagi di sini catatannya Daud adalah seorang raja. Dia bahkan sampai melupakan apa kata rakyatku nanti. Apa kata keluargaku? Daud melupakan itu semua Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa adalah Daud datang kepada Elohim. Daud datang kepada Bapa Yahweh. Sebab dia tahu persis bahwa hanya di situ dia mendapat pertolongan. Ayat yang ke-10, maka musuh-musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Inilah yang aku tahu, bahwa Elohim adalah milikku. Dalam Elohim aku akan memuji firman. Dalam Yahweh aku akan memuji firman. Dalam Elohim aku telah percaya, aku tidak akan takut. Apa yang dapat manusia lakukan kepadaku? Janjimu ya Elohim ada padaku. Aku akan membayar persembahan syukur kepadamu. Sebab engkau telah membebaskan nyawaku dari kematian. Bukankah engkau menjaga kakiku dari kejatuhan, sehingga aku dapat berjalan di hadapan Elohim dalam terang kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau seandainya saja ya, teman yang saya ceritakan tadi, dia mengenal Bapak Yahweh, dia memiliki hubungan yang erat dengan Bapak Yahweh, saya yakin kalau toh dia harus pergi, kalau toh dia harus pulang, tidak pulang dalam ketakutan, tidak pulang dalam kesedihan, tidak pulang dalam kondisi merana. Ya, karena itu tadi, karena merasa ditinggalkan, karena merasa diintimidasi oleh penyakit yang sampai saat ini dikatakan sebagai penyakit yang sangat menakutkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Daud menangis di hadapan Tuhan. Ya, dia menangis, dan pada saat dia menangis, sebenarnya Daud sedang melepaskan beban yang dia sudah tidak bisa tanggung sendiri. Ketika dia menangis Bapak Ibu, sebenarnya Daud sedang membangun kembali ya komunikasinya dengan Tuhan, dan itu membuatnya lega. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu ya kondisi situasi saat itu. Mungkin pada saat Daud mendengar ya lewat Yonatan, pergi kamu sejauh-jauhnya dari sini, karena sang raja mengejar kamu dan akan membunuhmu. Pergilah, pergi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, kalau dalam bahasa Jawa orang mengatakan pastinya Daud ini gendandapan. Ya, dia bingung mau kemana. Orang kalau tidak bingung, tidak mungkin dia datang ke tempat musuh Bapak Ibu ya. Secara sederhana saja begitu. Dia kalau dia berpikir jernih, dia akan berpikir mana ya sekutunya Israel. Pasti kan begitu Bapak Ibu. Atau sebaiknya saya pulang dulu lah ke desa, ke rumah ayah saya, sembunyi dulu sementara waktu di situ. Atau ke rumah kakak-kakak saya. Bisa kan saudara? Tetapi itu tidak terfikir. Ya, saking bingungnya Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi itu pula kadang kita dengan tidak sadar Bapak Ibu, bahwa hubungan kita dengan Bapak Yahweh pun mengendor. Ya. Kita fokus kepada A, B, C, D, dan kita lupa ya,
Yang kita ingat adalah kirbat-kirbat yang ada di hadapan kita. Tadi dikatakan bahwa kirbat itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya pasangan, kita punya sahabat. Dan mereka bisa menjadi kirbat kita. Mereka bisa menampung curhatan kita. Tetapi ada catatannya Bapak Ibu, Saudara ya. Sekali, dua kali. Misalnya, ya Pak Peter ini teman saya. Suatu ketika saya curhat, saya cerita masalah saya. Pada pertemuan pertama, Pak Peter sangat excited mendengarkan curhatan saya. Oh ya Bu Deborah, terus diberi solusi jalan keluar. Kedua kali saya ketemu Pak Peter lagi, sama. Pak Peter, saya punya masalah begini. Yang sebenarnya masalah yang sama. Untuk kedua kalinya Pak Peter, ya demi menjaga sopan santun, Pak Peter tetap merespon saya dengan baik. Oh iya Bu Deborah. Lalu perkembangannya seperti apa masalah? Pak Peter masih malah tambah ruwet begini begitu. Oke ya, Pak Peter memberi lagi nasihat. Ketiga kalinya bertemu sama, ya menuangkan air mata ya Bapak. Tapi dengan kasus yang sama tidak berubah. Kira-kira respon Pak Peter yang ketiga kali seperti apa? Pastinya sudah tidak se-excited yang pertama. Mungkin sudah adem. Itu lagi. Ya kan? Lo lagi. Nah, apalagi kalau itu berkali-kali. Sama, ya. Ini loh Pak Simeon yang pakarnya psikologi. Kalau bertemu dengan orang yang sama, masalah yang sama, berulang-ulang sama, pastinya ya ada di satu titik yang kemudian buhkar mulah, ya dikandani gugu, angel tenan memang kandanani, ya begitu pasti responnya. Dan tidak bisa disalahkan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahya, di sini Daud tahu persis kemana dia harus pergi, kepada siapa dia harus menitipkan air matanya. Ya, datang kepada Bapa Yahweh, sebab janji Elohim adalah menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tadi sudah saya katakan bahwa dengan menangis di hadapan Bapa Yahweh, komunikasi Daud dengan Tuhan menjadi, ya kalau ibarat itu saluran, menjadi lancar kembali. Dan di situ Daud lega. Mengapa dia lega Bapak Ibu? Apakah masalahnya sudah selesai? Belum. Tapi Daud lega karena dia sadar sepenuhnya bahwa aku sudah ada di tempat yang tepat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud selamat bisa keluar dari daerah musuh itu tanpa dia mengalami hal yang buruk apapun. Tadi saya katakan, ya, kita bisa datang kepada siapapun itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapa Yahweh, pastinya akan berbeda ketika kita datang kepada Bapa Yahweh. Tadi dikatakan fungsi kirbat itu adalah, ya, mengubah sesuatu menjadi lebih, ya, bernilai, berharga. Misalnya anggur, ya, yang baru kemudian disimpan dalam kirbat sekian lama, dia bisa menjadi anggur yang berkualitas seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itulah sebabnya mengapa Daud memilih kirbatnya Elohim. Karena dia tahu persis bahwa air matanya tidak akan sia-sia. Dia tahu persis bahwa ketika dia menuangkan air mata itu di kirbatnya Elohim, maka Bapa Yahweh sendiri akan memproses air mata itu menjadi sesuatu yang spektakuler, menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ada kalanya, ada saat-saat di mana kehidupan kita
ya, seperti yang dialami Daud. Mungkin tidak sama persis Bapak Ibu, tetapi ada saatnya kita menangis, ada saatnya juga kita tertawa, karena memang itulah siklus kehidupan manusia. Tetapi yang pasti adalah Bapak Ibu, ya, bahwa kita tidak akan pernah mengakhiri hidup kita, dan kita imani ini Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengakhiri kehidupan kita dalam ratap tangis. Mengapa? Karena ratap tangisan kita itu diubah oleh Bapa Yahweh menjadi sorak-sorai. Walaupun bisa jadi Bapak Ibu, manusia tidak melihat itu. Ya. Orang bisa jadi juga tidak melihat perubahan Raja Daud. Orang tidak bisa membedakan bagaimana ketika dia dalam kondisi yang sangat depresi. Karena seorang raja kita bisa pikirkan, apapun yang terjadi dalam dirinya, dia akan berusaha tampil gagah dengan kepala tengadah. Walaupun mungkin di dalamnya hancur lebur. Demikian juga ketika dia mengalami kelegaan yang luar biasa. Sikapnya pun tetap cool ya Bapak Ibu, karena dia raja. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa jajah Bapak Ibu. Ya, pesta kemenangan di dalam hidup kita itu diakhiri dengan tangisan. Bisa Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada saatnya ketika kita terbeban, kita datang beribadah. Ya, dan di dalam ibadah itu kita dikuatkan oleh firman Tuhan, Dafar Elohim. Tetapi ketika kita keluar, ketika kita jauh dari teman-teman sepersekutuan kita, ya, tekanan semakin berat dan kita kembali terpuruk dalam ketakutan, dalam kemarahan, dalam rasa yang tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pencobaan seperti itu, entah kita ini orang percaya atau tidak, ya, selama kita hidup di dunia, pastinya kita mengalami hal itu. Tetapi bedanya adalah, ya, tadi kita memiliki Elohim yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Kalau teman, mungkin yang kita bagikan air mata kekecewaan. Ke teman yang satu, air mata keputusasaan. Kepada teman yang satu lagi, air mata ditolak, being rejected. Kepada teman yang satu lagi, air mata kemarahan. Orang marah kan juga bisa menangis Bapak. Saking marahnya, ya, gak bisa terungkap, yang ada apa? Air matanya berlinangan. Nah, ini dibagi, ya, satu orang, karena nggak bisa mengumpul pada satu orang. Itu pun tidak memberi jalan keluar. Tetapi Daud memilih kirbat yang benar, yaitu kirbat Elohim, Bapa Yahweh sendiri, yang menampung semuanya, semua jenis air mata dia, ya, air mata tertolak, air mata dikhianati, air mata, ya, terancam, air mata ketakutan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam Mazmur 56 ayat 9 dituliskan bahwa air mata kita ditampung di kirbatnya. Sekali lagi, kirbat itu berfungsi untuk menyimpan, ya, tadi saya sebut susu, anggur, mentega, keju. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kira-kira akan jadi apa air mata kita ketika ada di kirbatnya Tuhan? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa Bapak Yahweh menghargai setiap tetesan air mata yang keluar dari hati yang hancur dan jiwa yang remuk redam. Mazmur 51 ayat 19 dikatakan demikian. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah. Ya Elohim, tidaklah engkau pandang hina.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak ya, luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan luar biasa itu bukan hanya slogan kosong. Yahweh ku luar biasa. Masalahnya adalah kita pernah merasakan enggak keluar biasaan Bapak Yahweh itu? Atau hanya berupa, ya kalau orang Jawa mengatakan abang-abang lambe saja. Yahweh dahsyat. Pernah enggak ngerasakan kedahsyatan Tuhan? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, padahal kalau kita lihat Mazmur 51 ayat yang ke-19 dikatakan, kurban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah. Ya Elohim, tidaklah engkau pandang hina. Apa enggak luar biasa Bapak Ibu? Ya. Sekali lagi saya katakan, kita bisa dengan seseorang ya, kita sampaikan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi yang seseorang ini bisa suatu ketika ya justru menghakimi kita. Justru orang kok lemah, mbok yang kuat gitu loh. Satu ungkapan yang sebenarnya tidak ingin kita dengar. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, oleh sebab itu ya, saya ingin katakan bahwa ketika kita dalam kondisi seperti Daud ya, kita datang kepada Bapak Yahweh melalui ya hamba-hamba Tuhan yang pasti akan memberikan kita solusi yang terbaik, karena itu selalu kaitannya dengan firman Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, air mata yang menetes dari mata kita ya, bisa air mata kesusahan. Siapa yang tidak susah di masa seperti sekarang ini ya Bapak Ibu? Banyak orang kolab, banyak bisnis kolab, banyak orang dirumahkan karena pengurangan tenaga dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang mumpuni ya, dalam tanda petik, yang dia bertahan dalam situasi seperti ini. Air mata sakit penyakit, banyak orang yang sakit. Ada yang tertolong dengan cepat, ada yang terpaksa pergi karena tidak ada sarana yang bisa membuat dia sembuh. Kemudian juga kalau tadi ya kesusahan dalam hal pekerjaan, otomatis akan berkaitan dengan kesulitan keuangan, itu sudah pasti. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apapun namanya air mata kita, kita percaya kepada Bapak Yahweh. Sama seperti Daud mempercayai bahwa air matanya ditampung di kirbat yang benar. Dan sungguh pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jangan biarkan air mata kita keluar dengan sia-sia karena kita tidak berhadapan dengan Bapak Yahweh, dengan Tuhan. Ya, kita berikan air mata kita kepada Tuhan Yesua, dan Tuhan sendiri yang akan menampung di dalam kirbatnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Yesaya 25 ayat 8 sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu, berbunyi demikian, dia akan menelan maut dalam kemenangan, dan Tuhan Yahweh akan menghapus air mata dari setiap wajah, dan aib umatnya akan diambil dari seluruh bumi, karena Yahweh telah berfirman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, menghapus air mata dari setiap wajah, itu menjadi kabar baik untuk kita semua. Ya, secara ya sebagai manusia Bapak Ibu, ada saatnya kita berlinangan air mata, dan biarlah ya melalui daftar Elohim petang hari ini kita tahu kemana kita harus membawa air mata kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh sangat peduli kepada kita. Ya, telinganya sangat tajam mendengar jeritan setiap umatnya. Dan tangannya juga tidak kurang panjang untuk menolong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kuncinya adalah bahwa kita tahu alamat yang tepat. Ya. Kita tahu alamat yang tepat. Kita datang kepada hamba-hamba Yahweh yang diurapi, yang diberkati, untuk mendapat penghiburan,
untuk mendapat kekuatan. Ya. Sementara kita sendiri menjalin hubungan dengan Bapa Yahweh lebih intens lagi. Ya, kalau perlu kita berdiam diri. Kalau orang Jawa bilang metani, siapa tahu ada yang masih kita sembunyikan, belum kita keluarkan, belum kita akui di hadirat Bapa Yahweh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dalam kondisi seperti ini sebenarnya memberi pelajaran bagi kita, hal-hal yang luar biasa. Ya, bagaimana kita melalui kondisi ini kita membersihkan terutama hati kita masing-masing. Ya. Agar apa Bapak Ibu? Agar hubungan kita tidak terhambat. Sehingga kita tidak mengambil cara, tidak mengambil jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya tidak akan perpanjang, biarlah firman ini memberkati kita. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk menaikkan satu pujian. Mas Chandra dan teman-teman tolong dibantu. Ya, biarlah pujian ini menjadi ketika kita dalam kondisi yang sama, ya Bapak Ibu dengan Daud, kita akan memujikan pujian ini terambil dari Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini bersama-sama. Hatiku yang hancur, namun ku percaya sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Yahweh di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Yahweh di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kananmu memberi kemenangan. Saya serahkan pada Terima kasih untuk Bu Deborah yang sudah membawakan firman pada saat ini, yang mengajarkan kepada kita tentang kirbat Elohim atau kemet Elohim, bukan emet ya. Kalau emet itu kebenaran, tapi kemet betul tadi yang disampaikannya. Jadi kirbat Elohim itu untuk menampung air mata, bukan air mata buaya ya, tapi air mata orang yang benar, yang menderita karena kebenaran,
Artinya saudara bisa melakukan sesuatu, tetapi karena saudara berpegang kepada kebenaran, saudara tidak melakukan sesuatu. Itu juga merupakan satu tetesan air mata, dan itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Bapa Yahweh. Oleh karena itulah maka air mata kita harus kita curahkan di dalam doa kepada Elohim, tidak akan sia-sia. Karena itu banyak-banyaklah berdoa. Ada satu ayat di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Puji Bapa Yahweh. Sekali lagi terima kasih Bu Deborah untuk firman yang dibawakan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau pada RF Sabat malam ini Engkau mengajarkan kepada kami tentang kirbat Elohim yang senantiasa siap untuk menampung air mata kami karena kami melakukan kebenaran sehingga kami harus meneteskan air mata. Oleh karena itu, dengarkanlah doa-doa dengan tetesan air mata yang diserahkan di bawah kaki Tuhan. Berkati Bu Deborah yang telah menyampaikan isi hatimu, Engkau pakai pelayanannya lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kirim malaikat Tuhan untuk selalu menjaga, memelihara di dalam setiap kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat malam hari ini, Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami, karena kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarcha Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana olecha wikunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panolecha yasem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang mari kita berpisah bersama-sama dengan menerima berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.